the blood of Jesus anoint Bapak Pendeta Peter and his team, Father God, IRMC. And we rejoice because the Bible is the glorious kingdom of you, Lord Jesus, that you are giving it unto us. And we rejoice and admiring you, Lord Jesus, in all glory that you have given us. We praise you, Lord. We thank you, Lord Jesus. And blanket all this area, Father God, with the blood of Jesus. And you alone reveal yourself to us so that we can know and understand how great is the love agape of a Father unto us. And in the power of the gospel of salvation in Christ Jesus, we bless you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah to the King of Haleluya Glory. Tuhan. In Jesus' mighty name. Amen. Amin. Dan silahkan Bapak memulai dengan firman yang akan Bapak sampaikan kepada kita. Baik. Shalom, saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa, berbahagia sekali lintas benua, lintas negara saat ini. Tema kali ini saya akan mengambil judul Memahami Kitab Wahyu dengan Benar. Dan tema utamanya adalah Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Nah, Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 ini adalah di sana menuliskan mengenai munculnya nabi palsu di akhir zaman. Dan saudara harus ketahui bahwa memang benar Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 itu akan terjadi tepatnya pada pertengahan 7 tahun terakhir. Jadi kitab Wahyu pasal 13 di mana nanti semua orang itu diharuskan memakai tanda 666 atau karakma, bahasa aslinya seperti itu terjadinya adalah pada pertengahan 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi masa penandaan 666 itu terjadi di pertengahan 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Atau kalau kitab Wahyu pasal 13 ayat 5 dikatakan sebagai 42 bulan masa antikris. Jadi masa antikris itu 42 bulan atau 1260 hari atau 3,5 masa. Alkitab mencatat lebih dari 4 kali. Jadi ini sudah sangat kuat data dan faktanya. Kemudian kekejian dan kejahatan yang tertulis di dalam Wahyu pasal 13 ini belum pernah terjadi. Jadi kekejian, kebrutalan orang-orang masa lalu, bahkan ketika bait suci itu dirobohkan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus, itu kekejiannya tidak seperti kekejaman yang dituliskan dalam Wahyu pasal 13 ini. Kekejian, kejahatan yang tertulis di dalam Wahyu pasal 13 ini belum pernah terjadi. Ini juga ditulis dalam kitab Nabi Daniel pasal 9 ayat 27. Kemudian diterangkan lagi di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai ke 21. Coba saya akan bacakan Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21. Ini di sini ada beberapa hal yang nanti begitu menarik ya. Karena di akhir zaman ternyata Tuhan itu menyelamatkan umatnya dari bahaya masa antikris, dari bahaya pembinasa keji itu dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan cara diangkat hidup-hidup atau rapture. Itu nanti
Pelaksanaannya di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kemudian yang kedua, itu Tuhan menyelamatkan umatnya dengan cara diungsikan ke suatu tempat, atau veogo bahasa aslinya. Itu di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian orang-orang yang rohaninya kanak-kanak itu akan tertinggal dan diperhadapkan dengan antikris. Dan di sana ada dua pilihan. Kalau menerima tanda 666, maka orang yang menerima tanda 666 itu akan menjadi pengikutnya antikris. Nanti disebut sebagai mempelai sundal Babel, Wahyu pasal 17. Nah, kemudian ada orang yang menolak tanda 666. Yang menolak ini meskipun mati syahid, tetapi mereka akan selamat dan menjadi pewaris dari kerajaan 1000 tahun damai. Bahkan kemudian lanjutnya adalah Yerusalem baru. Nah, kembali kita akan baca topik semula, Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Jadi kalau menurut firman Nabi Daniel ini, Injil Matius pasal 24 ayat 15 ini mengacu kepada kejadian akhir zaman, yaitu ketika masa antikris terjadi, satu masa yang penuh siksaan, masa yang penuh siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Itu yang dimaksud dengan menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Kemudian ayat yang ke-16, ketika itu terjadi, maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini cara yang mengungsi, yang diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saya sudah sering terangkan ini di dalam YouTube saya. Ini orang-orang yang diungsikan. Kemudian ayat 17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ini yang langsung diangkat, yang rapture. Langsung diangkat, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kemudian ayat yang ke-18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Kemudian ayat 19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusukan bayi pada masa itu. Nah, ini yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 17. Orang-orang yang rohaninya itu kanak-kanak, masih perlu disusui, belum bisa menerima makanan keras, tidak mau ditegur kalau bersalah itu, kalau ditegur malah ngambek. Itu ciri kanak-kanak rohani. Jadi orang-orang yang kanak-kanak rohani itu disebut di sini celakalah nanti, karena akan tertinggal dan berhadapan dengan masa antikris. Kemudian ayat 20, berdoalah supaya waktu kau melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ayat 21, perhatikan. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, yang diceritakan di dalam Matius pasal 24 ayat 15 ini sampai dengan ayat 21 ini adalah terjadinya masa antikris. Jadi dulu belum pernah terjadi. Ketika bait suci Allah itu dirobohkan oleh Jenderal Titus, kemudian bahkan juga rasul-rasul nantinya itu dibunuh dengan cara yang sedemikian sadis. Tetapi di akhir zaman ini, 3,5 tahun akhir zaman ini akan lebih mengerikan lagi siksaan yang terjadi itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi saudara, ini sebelum kita semua itu memahami tentang nabi palsu ya saudaraku, kan kalau kita berbicara tentang kitab Wahyu, itu rata-rata orang langsung ngomong tentang munculnya antikris, munculnya nabi palsu, saudaraku. Nah, ternyata Tuhan itu Tuhan yang sangat adil, Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa.
sebelum datangnya masa yang berat itu, sebelum munculnya antikris itu, saudaraku, Tuhan itu akan mengutus hamba-hambanya dulu. Hamba-hamba yang dipakainya seperti Musa. Laksana Musa yang nanti akan dipakai oleh Tuhan sebagai pelaksana dari keputusan Tuhan di akhir zaman. Nah, jadi sebelum masa antikris itu terjadi, sebelum penandaan 666 itu terjadi, yang harus diperhatikan justru adalah munculnya hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi, yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, mereka disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini malah jarang dikenali. Sekarang saudaraku, setelah saya telaah dengan baik untuk saya sampaikan kepada saudara, ternyata ada beberapa hal penting yang harus saudara ketahui sebelum nanti betul-betul tanda 666 itu muncul. Sebelum 7 hal yang penting ini terjadi, maka tanda 666 itu belum akan terjadi, saudaraku. Jadi jangan saudara menjadi takut, jangan saudara menjadi kemudian cemas. Ada berita tentang cairan, ada berita tentang mungkin semacam chip dan lain sebagainya. Sebelum 7 tanda ini digenapi, saudara jangan takut. Karena kitab Wahyu ini, saudaraku, kalau akan terjadi masa yang susah itu Tuhan menyiapkan solusi dulu. Sebelum terjadi masa yang berat itu Tuhan menyiapkan Yusuf dulu. Sebelum terjadi masa-masa yang berat, Tuhan itu mempersiapkan Musa dulu. Di akhir zaman pun demikian. Saudaraku, sebelum masa kesukaran besar atau masa antikris itu terjadi, maka harus ada beberapa syarat yang harus digenapi. Ini yang pertama, saudaraku, bisa dicatat, diingat baik-baik. Yang bawa catatan silahkan catat. Yang pertama, yang akan kita jumpai, yang akan segera terjadi sebelum masa antikris itu terjadi, saudaraku, ini adalah terjadinya kegerakan hujan akhir. Kalau dahulu hujan awal itu ditandai dengan Pentakosta itu. Kemudian murid-murid dipenuhi kuasa oleh kuasa Roh Kudus, kemudian bisa memberitakan Injil ke berbagai penjuru bumi. Nah, hujan akhir ini kebalikannya, saudaraku. Setelah bangsa-bangsa itu dipenuhi kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan, maka bangsa-bangsa yang sudah dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan itu harus ingat Israel, saudaraku, menjangkau bangsa Israel. Israel itu sebagian besar sampai saat ini belum terima Tuhan Yesus. Padahal Israel itu saudaranya Tuhan. Bayangin, saudaraku, Israel itu saudaranya Tuhan, familinya Tuhan Yesus. Itu belum terima Tuhan Yesus. Nah, di akhir zaman akan ada arus balik. Kalau di kegerakan hujan awal tadi, ini ketika Injil diberitakan. Nah, di akhir zaman ini akan terjadi arus kebalikan, bahwa Injil itu harus kembali memenangkan bangsa Israel. Nah, ini saudaraku, pertama itu sebelum terjadi masa antikris harus terjadi kegerakan hujan akhir. Ini ditandai dengan tampilnya Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Jadi ini dulu sebelum tanda 666 itu nanti digenapi betul-betul, saudaraku. Wahyu pasal 1 ini harus digenapi dulu, saudaraku. Dan Tuhan ini dalam rangka mempersiapkan jemaatnya untuk harpaso. Harpaso itu bahasa kerennya itu rapture, saudaraku, langsung dibawa ke Allah dan ke tahtanya. Wahyu 12 ayat yang kelima, itu jemaat yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Kemudian cara yang kedua tadi diungsikan, itu jemaat yang mencapai tataran rohani ruang kudus, itu akan diungsikan. Saudaraku, untuk proyek besar ini Tuhan akan memunculkan 7 tokoh pembebas
7 hamba Tuhan pilihan yang disebut dalam kitab Wahyu sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dan saya berkeyakinan, saudaraku, ini sebagian besar dari Indonesia hamba Tuhan ini, tetapi dari Amerika ada, saya beritahu saudara. Tapi mengenai nama itu tidak boleh disebut. Nanti saya melanggar etika surga. Saya tidak mau seperti itu. Saudaraku, jadi 7 orang tokoh, 7 orang hamba Tuhan pilihan ini yang disebut dalam kitab Wahyu sebagai 7 bintang, saat ini orangnya sudah ada, saudaraku. Nanti pekerjaannya apa hamba-hamba Tuhan itu, saudaraku? Mereka akan mempersatukan gereja-gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi. Nah, saudaraku, jemaat itu harus kenal hamba-hamba Tuhan, Musa-Musa akhir zaman ini terlebih dahulu. Dan Tuhan yang akan datang itu seperti apa? Jangan belajar kitab Wahyu malah kenalnya itu antikris. Saudaraku, ini satu yang ironis sekali. Kita belajar kitab Wahyu malah ditakut-takutin antikris. Saudaraku, kita belajar kitab Wahyu malah ditakut-takutin nabi palsu. Akibatnya jemaat malah jadi trauma. Ada yang pengen ngungsi, pengen jual aset. Saudaraku, ini prihatin sekali. Padahal sebelum nanti masa antikris itu terjadi, Tuhan itu menyiapkan Musa-Musa akhir zaman yang akan memberi petunjuk kepada jemaat supaya jemaat itu bisa rapture, bisa harpazo, bahasa aslinya seperti itu. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu. Saudaraku, ini tanda yang pertama ya saudaraku, tampilnya Tuhan Yesus sebagai imam besar agung, dan Tuhan Yesus sebagai imam besar agung itu akan melantik hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang. Akan saya bacakan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Saudaraku, ini Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar. Jadi nanti yang mengutus hamba-hamba Tuhan pilihan ini Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar. Nah, saudaraku, ini yang harus kita kenali dulu. Kalau tanda 666 itu nanti akan saya terangkan juga. Tetapi terlebih dahulu kita harus kenal ini. Wahyu pasal 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Saudaraku, ini hamba Tuhan ini sekarang sudah ada, saudaraku. Tinggal mereka itu harus merendahkan hatinya untuk mau bersatu di dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus. Artinya jangan lagi menjadi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang terpecah belah, tetapi harus mau berada dalam genggaman tangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, 7 hamba Tuhan ini merupakan kunci untuk membuka rahasia kitab Wahyu. Kenapa kunci, saudaraku? Karena 7 hamba Tuhan ini, 7 bintang ini, dialah nanti yang akan dipercaya oleh Tuhan untuk pelaksanaan penghukuman 7 meterai. Meterai pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7. 7 hamba Tuhan ini juga nanti yang dipercaya oleh Tuhan untuk melaksanakan penghukuman 7 sangkakala. Sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai sangkakala ke-7. Bahkan juga 7 hamba Tuhan ini yang dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan penghukuman 7 bokor murka Allah. Saudaraku, kenapa ada 21 penghukuman? 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor. 7 meterai ini penghukuman dari Roh Kudus. Karena manusia menolak kasih Allah Roh Kudus yang memeteraikan, maka timbullah penghukuman 7 meterai. Kemudian penghukuman 7 sangkakala ini karena manusia menolak kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra. Maka sebagai hukuman kepada bumi, Tuhan menciptakan hukuman yang namanya penghukuman 7 sangkakala. Kemudian, saudaraku, penghukuman 7 bokor murka Allah yang tertulis dalam Wahyu pasal 16 itu terjadi karena manusia menolak kasih Allah Bapa. Jadi semuanya itu runtut ya, saudaraku. Jadi saudara perlu kenal ini dulu,
tokoh-tokoh yang akan menyelamatkan, membawa saudara itu nanti bisa terbang harpaso. Saudara malah jangan takut sama antikris. Jangan takut sama tanda 666. Kalau saudara itu nanti mengenal hamba Tuhan yang dipakai ini, saudara akan dibawa harpaso ketika tanda 666 itu diterapkan. Jadi saudaraku, saya minum dulu ya. Kalau seseorang itu, ini satu pernyataan yang saya sampaikan. Kalau seseorang itu sampai menemui zaman di mana pada zaman itu orang dipaksa untuk memakai tanda 666 atau karagma, itu artinya orang itu tertinggal, saudaraku. Maka itu sebetulnya bukan urusan kita. Saudaraku, jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau seseorang itu sampai menemukan zaman, sampai menemukan waktu di mana seseorang itu dipaksa untuk memakai tanda 666, itu artinya orang itu tertinggal. Saudaraku, pahami baik-baik akan hal ini. Karena orang-orang yang tidak tertinggal, orang-orang yang dibentuk oleh ketujuh hamba Tuhan tadi, saudaraku, ini akan harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Itu yang mencapai tataran ruang rohani, ruang Maha Kudus. Kemudian yang mencapai ruang kudus itu akan diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Nah, yang kanak-kanak itu baru yang berhadapan dengan tanda 666. Jadi kalau ada yang banyak ribut tentang tanda 666 itu sekarang itu belum, dalam nama Yesus belum, saudaraku. Saya meyakinkan kepada saudara, saat ini belum ada penandaan karagma itu. Orang ngomong, saudaraku, berada di dalam satu cairan, berada pada tanda 666 itu berada pada satu chip melalui tato dan lain sebagainya. Orang ngomong seperti itu biar. Karena apa? Saudaraku, orang yang berambisi jadi antikris itu banyak. Orang yang berambisi jadi nabi palsu itu banyak. Kenapa? Karena antikris itu nggak mati loh, saudaraku. Sudah bisa baca. Di dalam kitab Wahyu itu antikris itu nggak mati. Saudaraku, makanya banyak yang pengen jadi antikris, saudaraku. Nggak mati. Nabi palsu juga nggak mati. Tetapi nanti langsung ditangkap Tuhan, dilemparkan ke lautan api dan belerang, Wahyu pasal 19 itu. Jadi saat ini pun banyak orang-orang kaya, orang-orang pinter di dunia ini yang pengen, saudaraku, mengubah tatanan dunia ini seolah-olah sudah menjadi seperti Wahyu pasal 13. Tetapi saudaraku harus ingat bahwa Tuhan itu pemenang. Sebelum orang-orang pilihannya itu rapture, sebelum orang-orang pilihannya itu diungsikan, itu antikris itu nggak akan bisa nongol, saudaraku. Meskipun orang pinter, orang kaya di dunia ini berusaha dengan segala kemampuannya, nggak akan jadi. Saudaraku, inilah makanya saudara justru saya perkenalkan dengan 7 bintang. Ya saudaraku, saya sampaikan 7 bintang itu 4 dari Indonesia, yang 3 dari luar negeri, 1 dari Amerika, 1 dari China, dan 1 dari Eropa. Ya, saudara ingat baik-baik. Jadi dari Amerika ada. Jadi saya senang ini dari Amerika juga ada yang nyimak. Kiranya bisa diteruskan kepada hamba-hamba Tuhan di sana. Ayat yang ke-20 dari Wahyu pasal 1. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Jadi ini yang pertama, bahwa kita harus kenal sebelum munculnya nabi palsu, penandaan 666 itu yang pertama, itu Tuhan justru akan mengutus Musa akhir zaman, hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kalau Musa itu dulu dia dipercaya oleh Tuhan lewat mulutnya itu untuk menghukum Mesir dengan penghukuman apa? 10 tulah. Nah, 7 hamba Tuhan ini akan dipercaya oleh Tuhan menghukum bumi dengan 21 malapetaka yang namanya 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah.
Saudaraku, jadi ini Musa-Musa akhir zaman ini disediakan oleh Tuhan. Sekarang ini orang-orangnya sudah ada, tinggal menyatukan dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang pertama. Jadi saudara, malah saya perkenalkan dengan bintang-bintang akhir zaman ya. Saudaraku, seperti dulu kita ingat juga lahirnya Tuhan Yesus. Itu yang ngasih tanda apa? Bintang. Nah, ini orang-orang yang akan harpaso di akhir zaman, yang akan rapture, itu akan dipimpin oleh bintang juga. Dan ini bintangnya itu sudah ditulis oleh Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 dan ayat 20. Tugasnya apa? Mereka melakukan penyucian dan pendamaian kepada seluruh jemaat di muka bumi. Jadi lewat kepemimpinan hamba-hamba Tuhan yang diurapi ini, nanti gereja-gereja Tuhan akan disucikan, dikuduskan. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi munculnya tokoh-tokoh yang disebut 7 bintang ya. Saudaraku, 7 bintang itu di Wahyu pasal 10 nanti disebut sebagai 7 guru. Jadi sepak terjangnya itu seperti halilintar, menakutkan, menggentarkan orang-orang yang berbuat dosa. Jadi sepak terjangnya itu luar biasa. Nomor 2 sekarang. Kalau pertama tadi munculnya 7 bintang. Nomor 2, ini yang harus kita lalui sebelum tanda 666 itu terjadi. Setelah itu harus terjadi penyucian dan pendamaian untuk seluruh gereja di seluruh penjuru bumi dengan dipimpin oleh ketujuh tokoh hamba Tuhan tadi. Nah, harus terjadi penyucian, pendamaian. Dan gereja-gereja Tuhan itu digambarkan di dalam kitab Wahyu, itu karakternya seperti Efesus. Itu kehilangan kasih mula-mula. Saudaraku, kasih mula-mulanya hilang. Mereka rajin pelayanan tapi nggak yakin dengan kuasa Tuhan lagi. Kemudian yang kedua itu seperti jemaat Smyrna. Itu jemaat yang dilanda roh ketakutan. Saudara, ini harus diperbaiki. Kemudian jemaat Pergamos. Jemaat Pergamos ini jemaat yang disusupi ajaran palsu. Ajaran Bileam. Saudaraku, kemudian ajaran pengikut Nikolaus. Saudaraku, kemudian yang keempat ini jemaat Tiatira, itu jemaat yang dilanda dosa zina. Saudaraku, jadi kayaknya rajin beribadah, tapi perzinahan jalan terus. Saudaraku, perzinahan itu bisa secara lahiriah atau batiniah. Secara batiniah itu orang Kristen katanya sudah percaya Tuhan Yesus, tapi masih suka kepercayaan kepada klenek dan lain sebagainya, seperti itu. Saudara, itu perzinahan rohani yang membuat Tuhan cemburu. Saudara, itu jemaat Tiatira. Kemudian jemaat Sardis, ini jemaat yang dilanda kematian dan kebangkitan palsu, seolah-olah dia pelayanannya maju tetapi hatinya hambar. Kemudian jemaat Philadelphia, ini jemaat yang paling bagus ya, hampir tidak ada kekurangannya, nyaris sempurna. Hanya dia diingatkan perlu kesabaran lagi untuk menanti kedatangan Tuhan. Kemudian jemaat yang berkarakter Laodikia, ini jemaat yang paling parah, dikatakan oleh Tuhan di dalam ayatnya di Wahyu pasal 3 itu, bahwa jemaat Laodikia itu miskin, buta, dan telanjang. Saudaraku, 7 jemaat ini harus didandani. Saudaraku, bukan ada yang bilang ya jemaat Laodikia itu nanti masuk neraka. Tidak, saudaraku, ini harus didandani. Semua 7 jemaat itu harus didandani dengan kelebihannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing. Misalnya ini jemaat Efesus itu kan di akhir zaman itu gereja seperti mempelai wanita ya, yang cantik. Nah, jemaat Efesus itu kehilangan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu di dalam bait suci itu terkena kepada mezbah dupa. Kalau dalam badan kita terkena paru-paru. Nah, ini dari pandangan Tuhan, jemaat Efesus itu ibarat seorang gadis yang sudah mau nikah, tetapi dia sakit paru-paru, harus disembuhkan oleh munculnya ketujuh bintang tadi. Sudah, kemudian jemaat Smyrna, ini jemaat yang penakut, takut berkorban, takut melayani. Saudaraku, ini karakter jemaat Smyrna. Nah, sifat penakut ini di dalam pola tabernakel ini terkena kepada pelita emas.
kalau di dalam badan manusia ini terkena pada ginjal. Saudaraku, jadi mau nikah malah kena gagal ginjal, saudaraku. Bayangin, saudaraku, itu harus disembuhkan juga. Semua nanti 7 jemaat itu punya penyakit-penyakit tersendiri yang harus disembuhkan oleh munculnya 7 bintang tadi, 7 hamba Tuhan yang diurapi tadi. Ini tanda yang kedua, saudaraku. Ini harus terjadi penyucian, pendamaian untuk seluruh gereja di seluruh penjuru bumi dengan dipimpin oleh 7 tokoh, 7 hamba Tuhan tadi. Saudaraku, kemudian setelah itu yang ketiga, setelah itu bait Allah secara rohani itu jadi. Saudaraku, jadi Efesus, Smyrna, Pergamus tadi kan ibarat bangunan rohani ya, saudaraku. Efesus itu seperti mezbah dupa yang sedang dibangun. Smyrna itu seperti pelita emas yang sedang dibangun. Pergamus itu seperti meja roti sajian yang sedang dibangun. Kemudian Tiatira itu seperti pintu kemah yang sedang dibangun. Nah, yang ketiga ini, saudaraku, setelah itu bait Allah secara rohani itu jadi. Saudara bisa membaca di Wahyu pasal yang keempat nanti. Itu kenyataan wujud bait suci Allah secara rohani itu wujudnya seperti itu, begitu dahsyat, saudaraku. Nah, setelah itu, saudaraku, yang keempat, ini persiapan pentahbisan kegerakan kuda putih. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 5. Ada gulungan kitab yang termeterai. Jadi setelah tadi 7 tokoh, 7 hamba Tuhan tadi menyelesaikan pekerjaannya, menyucikan, mendamaikan jemaat-jemaat yang berkarakter Efesus, Smyrna, Pergamus tadi, kemudian sesudah pekerjaannya itu selesai, ditahbis dalam satu kegerakan besar untuk kembali menjangkau Israel. Israel itu sekali lagi, itu saudaranya Tuhan Yesus. Sekarang masih banyak yang tolak Tuhan Yesus Kristus. Nah, lewat kegerakan kuda putih itu nanti Israel akan dimenangkan. Kemudian tanda yang kelima, jadi tanda yang keempat tadi, persiapan pentahbisan kegerakan kuda putih. Ini Wahyu pasal yang kelima. Saudaraku, kemudian tanda yang kelima, sebelum terjadi penandaan 666 itu harus terjadi kegerakan kuda putih. Pelaksanaan dari kegerakan kuda putih itu ditulis dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Hasilnya apa kegerakan kuda putih itu, saudaraku? Kegerakan kuda putih itu hasilnya adalah secara hurufiah ditulis di sana ada 144.000 orang dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Ini angka hurufiah ya, sebetulnya nanti ada makna yang lebih dalam, tetapi ini secara hurufiah nanti ada 144.000 orang dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Ini hasil kegerakan kuda putih, hasil penginjilan kita kepada bangsa Israel nanti. Jadi di sana akan terjadi pertobatan nasional, saudaraku, tidak hanya pertobatan secara pribadi. Kalau pertobatan secara pribadi mungkin sekarang sudah ada di Amerika, di negara-negara lain, saudaraku, yang di sana banyak orang Yahudi sudah mulai mereka diinjili dan terima satu persatu secara pribadi. Tetapi untuk terjadinya pertobatan nasional itu belum. Inilah yang disebut nanti kegerakan kuda putih. Ketika bangsa Israel nanti terjadi pertobatan massal dan terima Tuhan Yesus Kristus, ini visi dari kegerakan kitab Wahyu. Ini visi dari International Revelation Movement itu seperti itu. Saudaraku, jadi saya ajak saudara ke sana nanti. Bukan harus ikut semua ya, saudaraku. Nanti pasti akan ada waktu yang luar biasa yang akan membawa kita ke sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang kelima, tanda sebelum terjadinya penandaan 666 itu harus terjadi dulu kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu penjangkauan Israel. Nah, penjangkauan bangsa Israel ini saya beritahu kepada saudara, itu di tengah-tengah suasana perdamaian dunia yang mulai hilang. Saudara melihat toh, sekarang ini perdamaian mulai hilang ya. Kemudian di tengah suasana kelaparan, ini Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6, meluncurnya kuda hitam. Saudaraku,
itu kegerakan kuda putih itu di tengah-tengah suasana perdamaian yang mulai hilang. Orang mulai berperang, negara-negara mulai bangkit dan berperang. Kemudian terjadi kelaparan, krisis. Kita lihat tahun depan, saudaraku, itu akan ada banyak krisis di berbagai negara. Tetapi saya yakin Indonesia di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian tanda yang keenam, ini penting saudara catat dan garis bawahi. Sebelum ada masa antikris, sebelum ada penandaan karagma 666, tanda yang paling menyolok yang bisa diketahui oleh orang banyak adalah meletusnya perang dunia. Nah, ini saya yakin perang dunia ketiga, saudaraku. Ini Alkitab mencatat korbannya 1/4 penduduk bumi. Nah, kalau saudara sudah menjumpai berita ada perang besar yang memakan korban 1/4 penduduk bumi, nah itu memang sudah nanti dekat waktu untuk masa antikris itu tiba. Penandaan karagma 666 itu akan segera terjadi. Itu tandanya perang dunia meletus ludur gitu, saudaraku. Itu aba-aba, saudaraku. Jadi Alkitab itu sudah nulis runtut ya, saudaraku. Tidak kemudian nanti ujuk-ujuk bahasa Jawanya gitu, saudaraku. Langsung ada penandaan pemaksaan tanda 666 itu tidak, saudaraku. Ada runtutan peristiwanya. Dan yang mencolok paling bisa diketahui banyak orang adalah meletusnya perang dunia ketiga dengan memakan korban 1/4 penduduk bumi. Ini ditulis dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Kuda kelabu meluncur, itu perang dunia yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Dan yang terakhir yang harus saudara ketahui, ini yang paling dekat sekali dengan masa antikris, saudaraku. Itu ketika sangkakala ke-6 itu ditiup, maka akan ada perang yang sangat besar lagi yang memakan korban 1/3 penduduk bumi. Nah, kalau itu sudah terjadi, ya saudara siap-siap. Itu sebentar lagi orang-orang kudus yang mencapai ruang maha kudus akan rapture. Sebentar lagi orang-orang kudus yang mencapai tataran rohani ruang kudus akan diungsikan. Dan sebentar lagi kanak-kanak rohani akan tertinggal dan berhadapan dengan masa antikris dan dipaksa untuk menerima tanda 666. Jadi 7 tanda ini harus terjadi dulu ya, saudaraku. Sekarang kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-13 ayat 11 sampai 18. Ini masa antikris. Jadi 7 tanda tadi itu sudah terjadi. Sesudah itu terjadi baru ini ada. Saudaraku, Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Saya akan membacakan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2, sama seperti anak domba. Ia berbicara seperti seekor naga. Amin. Saudaraku, saya jelaskan ayat 11 ini dulu. Binatang yang keluar dari dalam bumi itu adalah nabi palsu. Di dalam ya, mohon di mute dulu ya, supaya saya bisa fokus. Jadi nabi palsu ini merupakan salah satu dari pekerjaan kuasa jahat di akhir zaman. Kemarin saya sebut sebagai salah satu anggota dari trio maut akhir zaman. Jadi yang pertama itu trio maut, itu ada naga tua, itu pemberi perintah, inspirator. Kemudian antikris itu merupakan pelaksana lapangan, jadi yang menyiksa-nyiksa orang itu nanti antikris. Kemudian nabi palsu ini adalah yang memberikan fasilitas, berbagai macam fasilitas kejahatan untuk memenuhi keinginan hawa nafsu manusia itu nanti disediakan oleh nabi palsu. Dan akses untuk menikmati kenikmatan dunia itu nanti namanya tanda 666 itu, saudaraku. Dan nabi palsu ini, saudaraku, keluar dari dalam bumi. Ini artinya apa, saudaraku?
ini merupakan jejaknya Korah, Datan, dan Abiram dahulu, yang dahulu menentang Musa. Jadi saudaraku, ini roh-roh yang dahulu menghinggapi Korah, Datan, dan Abiram itu nanti akan muncul menentang kebenaran. Seperti itu. Jadi ini muncul dari dalam bumi. Korah, Datan, dan Abiram itu dulu menentang Musa, kemudian hukumannya dia ditelan bumi. Nah, di akhir zaman muncullah nabi palsu yang muncul dari dalam bumi. Antikris pun demikian. Antikris itu muncul dari dalam laut. Saudara ingat Fir'aun. Fir'aun itu juga ditenggelamkan di laut. Maka antikris itu merupakan manifestasi kejahatan seperti Fir'aun yang muncul di akhir zaman, yang menindas, yang melakukan eksekusi kejahatan-kejahatan di muka bumi ini. Ayat 12 saya bacakan dari Wahyu 13. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Ayat 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Kemudian ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita belum masuk masa itu. Jadi saudara jangan takut dengan cairan, saudara jangan takut dengan tato dan lain sebagainya. Memang manusia, saudaraku, orang-orang kaya, orang-orang jenius itu sedang merekayasa supaya seolah-olah masa antikris itu sudah terjadi. Tetapi belum, saudaraku, belum akan. Tuhan itu harus berhasil dulu memenangkan mempelainya. Saudaraku, Tuhan itu harus berhasil dulu. Tuhan itu pemenang, saudaraku. Kalau Tuhan belum melakukan rapture, saudaraku, Tuhan belum melakukan pengungsian kepada jemaat-jemaat yang dikasihinya, itu antikris itu nggak akan bisa nongol. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 10, maka malaikat yang gagah itu menginjakkan kaki kanannya dan kaki kirinya di atas laut dan di atas bumi. Artinya apa, saudaraku? Antikris dan nabi palsu itu masih diinjak, belum boleh keluar. Saudaraku, Wahyu pasal 10 itu artinya seperti itu. Saudaraku, jadi ini rahasia yang besar sekali. Seandainya saya panjangkan gitu, bisa butuh waktu berjam-jam, bahkan kalau seminar khusus gitu bisa butuh waktu berhari-hari. Jadi saudara, kitab Wahyu ini puncak pengajaran ya saudaraku. Jadi kalau saudara mengerti rahasia kitab Wahyu, ini adalah top atau puncaknya pengajaran. Saudaraku, ini akhir dari apa yang tertulis dari Alkitab. Ini merupakan arah kekristenan akhir zaman. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu, itu arahnya ditunjukkan oleh bintang Bethlehem kepada lahirnya Tuhan Yesus, kepala gereja. Di akhir zaman, maka puncak pengajaran ini, saudaraku, ini akan ditunjukkan, diarahkan oleh munculnya bintang-bintang hamba-hamba Tuhan tadi kepada arah harpaso, supaya saudara itu bisa diangkat rapture, supaya saudara itu bisa terbang, supaya saudara itu bisa sehat gitu loh. Mulai sekarang sampai nanti kedatangan Tuhan, saudara bisa diangkat rapture, saudara diangkat, saudara harpaso. Itu luar biasa, perlu ilmu, saudaraku,
perlu pengetahuan, perlu kekayaan firman Tuhan, dan kitab Wahyu ini adalah puncak pengajaran dan arah kekristenan akhir zaman. Oleh karena itu di dalamnya banyak simbol-simbol yang harus kita pahami. Saudaraku, jadi demikian. Ini tidak terlalu panjang ya. Kita akan tutup dalam doa. Nanti kiranya nanti ada waktu-waktu lain lagi yang tepat, kita akan sambung lagi dengan seri yang mungkin bisa saudara tanyakan kepada saya. Nanti akan kita bahas, akan saya sampaikan menurut ilham Roh Kudus, bukan dibahas. Kalau dibahas itu nanti saya minta pertimbangan saudara. Tapi kalau akan saya sampaikan, itu berarti saya menuruti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Mari kita akan berdoa. Bapa yang perkasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkati semua jemaat yang mendengarkan saat ini di berbagai belahan bumi, yang di Amerika, di Singapura, di Indonesia, di berbagai tempat. Tuhan berkati semuanya, meteraikan, tuliskan firman ini di hati setiap jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu ini sehat sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Berkati dengan hikmat, dan hindarkan dari roh ketakutan yang membuat mereka ragu, bimbang, dan takut. Tuhan berikan mereka roh keberanian untuk menjadi orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus, sehingga bisa rapture, bisa harpazo ketika Tuhan Yesus Kristus datang, minimal diungsikan ketika Tuhan Yesus Kristus nanti akan datang. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.